mempelajari bahwa apabila ada sapi yang baru masuk, itu berjalan proses kita apa kan? Karantina. Kita lakukan karantina. Selama ini kita belajar karantina itu 14 hari. Nah, di sini saya memang bikin sampai 21 hari. Jadi 14 hari masa karantina kita lanjut setelah tidak ada tanda-tanda penyakit, baru dimasukkan ke kandang. Nah, berarti di sini imajinasinya adalah ternak ini dicampur atau enggak dengan yang lain? Diisolasi. Kita isolasi. Nah, kemudian tadi ada tolong dibikin, bayangkan apabila sapi ini masuk, kemudian di hari pertama, hari ketiga itu apa tindakan yang dilakukan? Nah, kira-kira dari tindakan yang kita lakukan itu apa tujuannya? Paham? Nah, hari ke-4 sampai ke-7 apa tindakan yang kita lakukan? Silakan bikin kira-kira 10 menit. Nanti di akhir kuliah saya share kira-kira jawabannya seperti apa setelah dikumpulkan dulu. Nah, jadi menjawabnya. Nah, sekarang coba improvisasi dulu bagaimana kita membayangkan diri kita bekerja di satu farm, owner memasukkan ternak. Nah, apa yang kita lakukan? Karena anda semua nanti kalau bekerja di dunia peternakan, inilah yang akan kita hadapi, baik itu ternak ruminansia maupun unggas. Jadi silakan sederhana saja. Kira-kira di hari 1 pertama sampai hari ketiga itu ternak itu kita apain? Pertama pasti diisolasi. Itu pertama langkahnya. Biar saya bocorkan langkah yang pertama, isolasi. Nah, setelah diisolasi apa kita lakukan? Tadi ada petunjuknya adalah sapi baru dibeli dari pasar lelang. Sapi baru dibeli di pasar lelang berarti tidak ada transportasi yang jauh kan? Kalau dia bilang sapi dibeli dari luar provinsi, nah berarti Anda harus bayangkan ini ada transportasi yang cukup jauh. Berarti di tugas ini sapi hanya dibeli di pasar lelang. Berarti di kawasan, mungkin di kabupaten itu juga. Nah, sekarang apa tindakan yang kita lakukan? Mulai dari hari pertama sampai hari ketiga itu apa yang kita lakukan? Tujuannya apa kita lakukan ini? Misalnya hari pertama, hari ketiga, hari pertama sampai hari ketiga itu kita isolasi. Kemudian kita berikan ini, tujuannya adalah untuk ini. Nah, paham? Silakan, sekitar 10 sampai 15 menit. Lewat 15 kita usahakan 15.25 selesai. Nanti kita lanjut ke diskusi kelompok. Nanti diskusi kelompoknya kita bagi sesuai dengan hari kuliah. Kelompok yang hari Senin, kelompok yang hari Selasa, kelompok yang hari Rabu. Jumlah saya rasa hampir berimbang. Mungkin yang paling banyak itu hari Rabu atau hari Selasa. Tugas ini adalah mencoba membawa kita terhadap
apa sebahagian besar yang kita pelajari kemarin. Baik itu tindakan karantina, tindakan biosecurity, tindakan pemberian vitamin, tindakan isolasi, tindakan pengamatan, dan lain sebagainya. Jadi coba imajinasikan bahwa apabila ada ternak, kita lakukan isolasi, dan di waktu di isolasi itu apa yang kita lakukan. Jadi nanti di akhir, setelah 14 hari, apabila kita anggap tidak ada muncul, baru dia didistribusikan ke hedok. Jadi karantina kita 14 hari. Nah, di sini 21 hari ini kita tambah 7 hari lagi, seminggu lagi, ketika dia sudah kita distribusikan ke tempat yang memang kandang, sudah bergabung dengan sapi-sapi yang ada di kandang itu. Nah, kenapa kita perlu juga melakukan pengamatan seminggu lagi minimal? Ini untuk kita coba memahami. Kemudian ada beberapa pedok. Berarti di situ ada kandang isolasi. Berarti sebelum dia didistribusikan ke pedok-pedok itu, itulah dia sudah diisolasi selama 21 hari. Nah, ketika dia diisolasi, itulah apa tindakan yang kita lakukan. Silakan berimprovisasi dari semua yang kita pelajari. Baik itu program pemberian pakan, pemberian obat-obat suportif, pengamatan, dan lain sebagainya. Nah, silakan itu berdasarkan imajinasi Anda. Kalau di imajinasi kita ada muncul penyakit, apa tindakannya? Di sini kan bebas. Kalau imajinasi kita tidak ada muncul penyakit, berarti 14 hari setelah itu dia didistribusi ke pedok. Nah, apa pengamatan? Kalau ternyata ada penyakit yang muncul, apa tindakannya? Makanya saya tidak batasi. Silakan berimprovisasi sesuai dengan yang kita pelajari dan pemahaman kita. Dan kata kuncinya adalah sapi ini dibeli di pasar ternak, tidak didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri. Nah, kemudian itu tentu di pendahuluan. Ceritakan mungkin 1-2 baris apa sih tujuannya kita bikin adanya program kesehatan di satu peternakan. Kesehatan ini kesehatan ternak ya. Kemudian apa pilarnya? Sebutkan 3 pilar dari kesehatan itu. Silakan berdiskusi. Nah, ini mau buka AI, mau buka apa silakan. Tapi kalau bisa memang saya menginginkan hasil diskusi ya. Hasil diskusi supaya memang nanti tinggal di pikiran. Kemudian selanjutnya adalah, nah ketika di pendahuluan berarti kita masuk ke program inti. Nah di yang bab 2 ini yang paling penting. Jadi komponen inti dari membuat satu desain kesehatan di satu peternakan itu mencakup 4 area utamanya. Pertama, pasti persoalan biosecurity. Yang kedua, persoalan vaksinasi. Yang ketiga, bagaimana kita merencana pengendalian parasit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pengendalian parasit karena ada parasit yang
satu tidak memerlukan inang perantara, cacing. Ada parasit memang memerlukan vektor. Nah, pengendalian parasit tentu juga berada kaitan dengan pengendalian vektor. Kemudian selanjutnya adalah rencana surveillance. Sekali berapa kita melakukan pemeriksaan? Nah, juga bila diceritakan, apakah di satu peternakan itu, ini kan peternakan sapi potong ya, bukan peternakan unggas. Kalau peternakan unggas konsepnya adalah all in, all out. Nah, kalau di sapi potong, ada potensi replacement di perjalanan. Seperti tadi contohnya, sebenarnya kaitannya dengan yang tadi juga. Ada pemasukan baru. Nah, artinya ada kita lakukan surveillance secara berjangka. Pemeriksaan terhadap kesehatan ternak di farm itu. Nah, sebagai contoh, kasus brucellosis di Sirukam itu ditemukan secara tidak sengaja ketika mereka melakukan surveillance. Iseng-iseng melakukan diambil darah periksa, ternyata positif. Nah, ini contoh bagaimana penting melakukan surveillance dan pencatatan recording. Nah, di sini sapi potong. Jangan bayangkan itu jantan semua. Kan sapi itu nomenklaturnya kan sapi perah, sapi potong kan. Nah, sapi betina kan masuk sapi potong juga. Nah, artinya kan di dalam suatu peternakan itu ada jantan, ada betina. Ketika ada betina, pasti ada, karena ini sudah dilakukan di farm, pasti dia akan ada program di situ pelaksanaan IB. Butuh pencatatan, recordingnya. Kemudian potensi penanganan penyakit zoonosis. Nah, artinya salah satu mungkin kalau kita taruh Sumatera Barat, kita mengabaikan yang penyakit nomor A. Nomor A kita abaikan itu, dalam arti kata kita surveillance tetap, tapi berarti yang kita fokus ke penyakit B. Walaupun Sumatera Barat sejak 2009 dinyatakan bebas brucellosis, tetapi sejak positif 2023 di Sirukam, Kabupaten Solok menjadi jatuh daerah sebagai terduga, tidak lagi sebagai daerah bebas brucellosis di Sumatera Barat. Terakhir, penutup. Bikin kesimpulannya apa? Ini jawabannya nanti. Silakan. Tolong diefisienkan waktu ya, kita 15 menit bisa diskusi, jadi berarti sampai nanti jam 15.45. Kalau enggak jadi agak jelas kita keluar dari ruangan ini. Pura-pura diskusi aja. Hah?
gede. Ada yang security eksternal, ada di security internal. Yang ya satu aja, nanti bikin nama anggota kelompok semua. Satu, menjaga kesehatan dan kesehatan ternaknya. Yang kedua, menjaga tiga nyadi rambut. Berikutnya yaitu rencana program kesehatan pada peternak sapi potong. Yang pertama, pendahuluannya. Yang poin pertama, apa tujuan program?